Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, baik sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini di program Dialog Pertanian kita nanti akan berbincang bersama sahabat-sahabat masih dari BPP Gedangan, dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Langsung aja saya ingin sapa dulu yang pagi ini sudah datang ke studio Suara Sidoarjo. Cantik-cantik semuanya. Ada Mbak Yayu Dwi Susianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, menemani Bu Yayu juga seperti biasa ini sahabat setia deh kayaknya bertiga ini ya. Bitri ya. Ada Bu Tati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah iya, ini sekalian promosi deh ya, yang penasaran sama masker cantik yang Bu Tati, silakan nonton di YouTube ya atau di Facebook, Twitter, Instagram. Yang penasaran ya, bagus banget soalnya maskernya, cantik dah. Oke, bersama Bu Yayu dan Bu Tati juga ada Bu Esti Wahyuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Esti? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Sehat, alhamdulillah. Nah, kesempatan kali ini, sahabat, kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang sawi ya. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagian dari menanam itu tadi. Iya, kan. betul, Kita kan butuh pupuk tuh Iya, kan. betul, Nah, Mbak. ini dia kita akan bahas tentang mengenal pupuk bagi tanaman. Memang beda-beda ya. Pupuk itu untuk tanaman itu ada memang masing-masing jenis. Iya, Mbak. Iya, atau gimana Iya, Bu? betul, Silakan. memang untuk pupuk itu di pasaran banyak sekali jenis dan macamnya. Kenapa kita harus pakai pupuk, Mbak ya? Karena pupuk itu mengandung bahan nutrisi, bisa satu atau lebih unsur yang berguna untuk tanaman itu sendiri, Mbak Tika. Selain untuk pertumbuhan, juga untuk produksi buah itu untuk tanaman memang butuh sekali untuk pupuk. Untuk pupuk dasar bisa digunakan seperti pupuk organik kayak gitu. Oh, oke. Iya. Jadi ada macam-macam pupuk. Iya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi ini kalau kita mengenal lagi pupuk, berarti pupuk ini memang pupuk itu apa sih? Pupuk itu apa sih? Pupuk itu apa sih ya? Pupuk itu nutrisi, Mbak. Di dalam pupuk itu kan ada satu atau lebih nutrisi di dalamnya yang berguna untuk menopang tumbuh kembang tanaman itu. Karena semua tanaman di sekitar kita bukan hanya tanaman budidaya ya, bunga-bunga pun akan memberi hasil maksimal kalau kita beri pupuk kayak gitu, apalagi tanaman budidaya seperti padi, jagung yang memang akan kita ambil hasilnya. Karena di dalam pupuk itu ada 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, Mbak Tika. Banyak ya, Iya, 13, ternyata ya. 13 unsur hara itu dibagi oleh dua unsur yang utama, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Oke. Kayak gitu, Mbak Apa Tika. itu? Iya. Kalau yang dimaksud unsur hara makro itu yang kayak gimana, Bu? Unsur hara makro itu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman lebih banyak, Mbak Tika ya. Makro itu sendiri dibagi oleh dua bagian, yaitu makro primer dan makro sekunder. Kenapa dibagi makro primer dan makro sekunder? Karena makro primer itu kebutuhannya lebih besar dibanding makro sekunder kayak gitu. Apa saja sih makro primer? Itu ada dari unsurnya ada dari N itu nitrogen, P, K, C, HO itu unsur-unsur kimia, Mbak Tika ya. Sedangkan untuk biasanya saya bisa kena pupuk NPK gitu. Itu, iya, beda ya? sama, bener ya? cuma di dalamnya itu
Kalau NPK itu kan kayak pupuk majemuk, nanti di belakang akan kita terangkan lebih dalam untuk itu. Ini sekedar sekilas aja untuk pembukaan ini. Untuk makro primer itu ada nitrogen, ada kandungannya, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, ada hidrogen dan oksigen. Untuk makro sekunder ada sulfur, magnesium dan kalsium. Terus untuk makro primer, untuk hara mikro ini kebutuhannya sedikit untuk tanaman Mbak Tika, tapi tetap tanaman itu tetap membutuhkan itu seperti Fe atau besi, mangan kayak gitu. Iya, itu kebutuhannya lebih sedikit untuk tanaman Mbak Tika. Oke, untuk unsur hara mikro ini ya. Iya. Siapa bilang cuma manusia aja yang butuh ini ya, butuh asupan untuk menjaga daya tahan tulang tubuh biasanya gitu kan ya. Pupuk itu makanan gitu. Nah, itu ada dia. Kan, unsur utamanya ada misalnya pokok kan nasi, Nasi, sayur lauk gitu ya. Perintah yang lain lah itu. Sayuran yang punya nilai gizi karena sayurannya juga butuh gizi. Nah, ini dari pupuk ini tadi ya, nutrisi ya. Oke, baik. Nah, berarti memang pupuk itu punya manfaat yang cukup besar ya kalau kita lihat dari apa kandungannya gitu ya. Mbak Tika. Apa saja sih kalau manfaatnya, Bu Yaya? Kalau secara umum Mbak Tika ya, secara umum pupuk aja bukan perbagian unsurnya. Kalau secara umum pupuk itu berfungsi sebagai sumber hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Karena kalau tanaman itu terus diproduksi secara terus-menerus tanpa diberi pupuk, itu kan struktur tanahnya juga akan berubah kayak gitu. Jadi harus kita netralkan dulu, harus kita beri pupuk biar hasilnya untuk produksi nanti lebih maksimal. Selain itu juga untuk mempercepat pertumbuhan, terus mengurangi serangan hama dan penyakit, untuk menghasilkan buah yang maksimal dengan kualitas yang lebih baik, seperti juga mungkin menambah rasa manisnya, kayak gitu, menambah jumlah produksinya, kayak gitu fungsinya sebenarnya untuk pupuk. Meskipun istilahnya tanaman itu sendiri sebenarnya kan sudah bisa mengambil hara yang ada di udara, tapi kan kebutuhannya memang terbatas, jadi memang harus kita beri pupuk secara rutin kayak gitu Mbak Tika. Biar lebih lengkap, lebih banyak ini ya gitu, dapatnya. Oke. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, sahabat, ini kita bahas tentang mengenal pupuk ya bagi tanaman. Ini baru dibuka nih oleh Bu Yayu untuk mengenal lebih jauh lagi tentang pupuk dulu. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Anda yang pagi ini Pak Parno atau mungkin yang lainnya, Bu Sandra ataupun sahabat Sidoarjo lainnya yang biasa atau yang suka sekali bercocok tanam, silakan Anda bisa gabung dengan kita pagi ini, bisa telepon di 0318961514 atau bisa WA di 0821 3264 109. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama Indi. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar. Biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih di program Dialog Pertanian. Kita masih bahas tentang mengenal pupuk bagi tanaman bersama sahabat-sahabat dari BPP Gedangan. Nah, ya, kalau tadi kita sudah mengenal tentang pupuk apa saja yang ada di dalam unsur dari pupuk itu sendiri dan manfaatnya. Nah, sekarang kalau kita mau membahas tentang pupuk lagi nih Bu Yayu ya. Nah, kita kan setelah tahu manfaat pupuk, tadi dijelaskan bahwa sebetulnya pupuk itu juga ada macam-macamnya ya. Kalau saya kenal itu kemarin apa pupuk NPK gitu ya. Tapi saya nggak ngerti apa itu pupuk NPK. Jenis-jenisnya gitu ya tentang pupuk. Apa aja sih sebetulnya? Mungkin mau dijelaskan sama Bu Tati. Bu Tati. Bisa? Ya, silakan Bu Tati. Untuk jenis-jenis pupuknya gimana Bu Tati? Untuk macam-macam pupuk. Iya, jenis-jenis pupuknya. Nah, kayaknya mic-nya harus di depan deh ya. Begini. Untuk macam pupuk, Mbak, itu ada dua macam ya, dari pupuk organik dan anorganik. Oke. Nah, untuk pupuk organik sendiri itu yang diperoleh dari kotoran hewan dan sisa-sisa tanaman. Seperti kayak dari jerami, dari tumbuhan lain, daun-daunan yang lain itu bisa. Terus untuk pupuk anorganik itu pupuk yang dibuat dari pabrikan, Mbak. Pupuk pabrikan, jadi kayak NPK, urea dan ZA, SP36 itu namanya pupuk anorganik. Oke. Tapi bahannya bahan dasarnya? Kalau pupuk anorganik bahan dasarnya itu berarti buatan ya Bu ya, iya, bukan yang buatan.
Ya diproses secara kayak gini Mbak, kayak kan kalau di pabrik itu ya ada proses kayak fisika, kimia dan biologis dengan macam-macam unsur yang memang diperlukan karena untuk pupuk anorganik ini memang sesuai kebutuhan dan kandungannya masing-masing Mbak Tika. Ada nanti ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk ada kayak gitu. Tergantung kandungan unsur yang mau dibuat kayak gitu ya, tergantung pabriknya untuk pembuatannya dan yang diperlukan. Karena pupuk anorganik ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar selain pupuk organik tentunya. Kalau pupuk organik lebih ke perbaikan struktur tanah kayak gitu. Kalau anorganik ini untuk kebutuhan nutrisi, tambahan untuk tanaman kayak gitu Mbak Tika. Kalau pupuk organik jelas dibuat oleh pabrik Mbak Tika ya. Bedanya kalau anorganik jelas dibuat pabrik Mbak Tika ya. Kalau organik itu bisa dibuat kita sendiri, maksudnya kayak petani, kayak kita bisa buat pupuk organik, bisa juga dibuat dengan pabrik kayak gitu. Sekarang kalau organik ini lebih mudah pembuatannya Mbak Tika. Iya, itu tapi boleh dipakai barengan gitu semuanya. Boleh. Intinya kalau organik itu biasanya lebih ke pupuk dasar. Ketika kita mau penanaman kayak gitu juga pupuk organik biasanya lebih ke untuk pupuk dasarnya kayak gitu. Bu Prela mungkin ingin menambahkan. Iya, baik, saya tambahkan untuk pupuk organik ini kan sebetulnya dari alam, dari yang kita punya itu sudah ada mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Artinya dari unsur N, P, dan K-nya itu sudah ada kalau memang kita mau agak ribet dikit. Maksudnya apa? Kita bisa bikin sendiri, ndak usah beli. Di samping tanahnya nanti jadinya lebih gembur, nutrisinya juga tercukupi. Nah, ini seperti sambungan dari materi yang pertama dulu, budidaya tanaman sehat, itu kan sudah diperlihatkan untuk memperoleh pupuk urea yang banyak mengandung N, itu kita bisa menggunakan jerami. Jerami itu unsur N-nya tinggi. Kemudian untuk menggunakan pupuk TSP, kita bisa menggunakan tanaman pelepah pisang. Nah, pisang ini banyak mengandung unsur P. Kemudian yang satu lagi untuk K. K ini kita dapat dari sabut kelapa. Jadi kalau tanaman itu medianya sudah terdiri dari NPK, maka untuk tumbuhnya tanaman itu dia sudah tercukupi karena sudah mengandung pupuk NPK. Itu tambahan saya, Mbak. Oke, baik. Nah, ya. Jadi lebih paham ya untuk pembahasan pupuk, tapi kita nanti masih akan pengen tahu juga jenis-jenisnya nih, jenis-jenis pupuk apa aja ya. Nah, ini tapi sebelum kita lanjutkan, saya ke redaksi dulu, ke siapa, Rosita. Ada yang gabung ya, Ros? Iya, ini ada pertanyaan dari Fitri yang ada di Waru. Sudah lama dengar suaranya Rosita loh ya, siaran ya, kangen ya siaran ya. Salah ya pindah divisi. Iya, gitu. Iya. Ya, Ros. Ya, ini banyak sekali ibu-ibu yang suka bercocok tanam dan tidak ada waktu untuk membeli pupuk. Terkadang membuat pupuk sendiri, mulai dari kulit telur yang sudah dihaluskan hingga memberinya air bekas rendaman beras yang sudah dibiarkan berhari-hari. Apakah efisien ya melakukan hal itu untuk tumbuh kembang tanaman? Oke, siapa tadi? Bu siapa? Bu Fitri di Waru. Bu Fitri di Waru. Oke, baik. Ya, kita boleh tanggapi dulu. Kalau saya memang kalau habis mususi beras itu, airnya sama suami nggak boleh dibuang karena itu dibuat minumnya burung. Cuman, tapi kalau untuk tanaman ini saya kurang pernah tahu nih gimana, Bu. Untuk air cucian beras itu memang bagus sekali. Saya pun menggunakan air cucian beras ini untuk tanaman anggrek saya di rumah. Jadi ini bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Caranya kalau menggunakan air dari pususan beras atau leri itu, jadi sekarang mususi saya pakainya besoknya. Oh, direndam dulu ya, bukan langsung ya. Diinepkan sehari gitu. Kemudian kita semprotkan ke tanaman, ke akarnya kalau anggrek itu. Tapi kalau untuk tanaman yang lain
bisa langsung disiramkan ke tanah. Itu. Kemudian untuk ini apa? Kulit telur. Kulit telur itu banyak mengandung unsur K. Ini juga bagus. Jadi kalau mau ditaruh ya ditaruh aja enggak apa-apa, tapi lebih baik dihancurkan dulu jadi agak kecil-kecil, kemudian disebarkan ke tanaman, ke tanahnya. Kemudian kalau lebih baik lagi kalau terus ditutupi sama tanah. Jadi biar dia ada di dalam tanah dan segera melapuk dengan tanah, tercampur gitu. Setelah itu disiram. Gunanya ini kalau cangkangnya kulit telur itu ini untuk tanaman yang akan berbuah atau menjelang berbunga itu, ini nanti bunganya tidak mudah rontok. Itu jadi dia lebih kuat karena kandungan K-nya tinggi. Itu mungkin. Jadi bagus sekali kalau menggunakan air cucian beras ataupun menggunakan kulit telur. Itu memang udah ada ini ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Bu? Untuk air cucian beras itu memang bagus Mbak ya, karena mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati, vitamin, mineral dan berbagai protein. Makanya kenapa Bu Prela tadi memang menerangkan bahwa memang air cucian beras memang harus, kalau kita gitu memang harus dimanfaatkan daripada dibuang Mbak Dika ya, begitu. Oke, baik. Iya. Nah, sahabat yang masih ingin bergabung silakan. Ada pertanyaan ya Panji? Oh enggak, saya kira ada pertanyaan Panji. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi ya membahas tentang mengenal pupuk bagi tanaman. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Silakan yang ingin gabung bisa manfaatkan untuk telepon di 0318961514 ya. Silahkan boleh telepon di 0318961514 atau WA di 0821326409. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilpuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo,
rahasia, jujur, adil, serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, serta bermartabat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml. Nah, ada yang kemasan galon juga. Untuk info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lontabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya ke Rosita dulu ya, Ros. Iya, ini ada pertanyaan dari Sinta yang ada di Sukodono. Bahan pokok dan yang terpenting yang dibutuhkan ketika ingin membuat pupuk sendiri itu apa saja ya? Oke. Kemudian ada Irfan di Tanggulangin. Yang lebih bagus untuk tanaman itu pupuk kompos atau pupuk kandang? Kompos atau kandang? Untuk pupuk kompos atau kandang ya. Oke. Baik, ini mungkin sekaligus kita mau bahas ya ini ya, tentang jenis-jenisnya pupuk organik. Iya, gimana silakan Bu. Ya, Mbak siapa? Sama Mbak Esti. Iya, silakan Mbak Esti. Ini untuk menjawab dari pertanyaan sekaligus menjawab ya Mbak Tika ya. Iya, sekaligus. Pupuk organik itu ada 3 macam. Satu pupuk kandang, yang kedua pupuk hijau, dan yang ketiga adalah pupuk kompos. Yang dimaksud dari pupuk kandang ini adalah pupuk yang berasal dari hasil limbah dari hewan, yang bisa berupa dari kotoran yang bentuk padat atau yang bisa disebut feses itu, atau yang kemudian yang cair bisa disebut dengan urin. Nah, semua jenis hewan? Iya, semua jenis hewan bisa digunakan. Nah, tapi nggak bisa langsung digunakan Mbak Tika. Harus melewati proses fermentasi. Kalau digunakan langsung, akhirnya itu nanti tanamannya jadi panas karena dia fermentasinya langsung di tanah, panas, terus kemudian nanti tanamannya akan jadi kering. Nah, kita lakukan fermentasi dulu, biasanya itu kita simpan di dalam, atau kita membuat lubang di tanah bisa, atau kita dari tong itu bisa kalau kita punya tong. Kemudian kalau fermentasi langsung bisa, tapi caranya? lama. Kalau mau fermentasi dulu harus dibantu dengan dekomposer. Dekomposer. Atau bakteri lah gitu ya. Biasanya kalau di pasaran ada, kalau kita mau beli langsung, atau kita bisa membuat sendiri. Yang kemarin pernah dibahas Bu Prela yang pertama mall itu loh kemarin. Nah, itu bisa dari itu membuat sendiri dekomposernya. Terus kemudian
Setelah kita campur dengan dekomposer, kita tambahkan dengan tetes tebu atau mungkin itu fungsinya sebagai nutrisinya bakteri biar mempercepat dia fermentasi, kemudian ditutup. Sesekali nanti dibuka, diaduk karena kan waktu fermentasi itu menghasilkan panas Mbak Tika ya. Jadi supaya udaranya keluar agak dingin, kalau sudah agak dingin ditutup lagi sampai jadi. Kalau ciri-cirinya sudah jadi itu gimana? Sudah tidak berbau kotoran dan warnanya sudah hampir seperti tanah gitu Mbak Tika. Nah, kemudian yang kedua adalah pupuk hijau. Pupuk hijau ini berasal dari sisa panen. Nah, bahan-bahan yang dibenamkan waktu tanaman masih hijau atau dikomposkan. Ini bisa dari tanaman penghasil kacang-kacangan atau tanaman air azolla. Apa aja tuh yang masuk ke tanaman air azolla itu? Ada Mbak, azolla itu paku air yang kecil-kecil itu loh Mbak. Ada. Oh oke. Tanaman paku. Kecil-kecil azolla itu. Di air memang tumbuhnya itu di air ya. Oh gitu. Oke. Terus kalau yang kacang-kacangan akan ada legumes. Banyak kok yang seperti kacang polong yang gulma, maksudnya dia liar itu menghasilkan kayak kacang biasa dikocok-kocok itu buat mainan gitu. Itu bisa. Terus kemudian yang ketiga kompos. Nah, kompos ini bisa campuran dari sisa tanaman dan kemudian dicampur dari hewan. Sama prosesnya sama, harus melewati fermentasi dahulu baru bisa dipakai. Gitu, Mbak Tika. Jadi kalau bisa difermentasikan dulu, jangan langsung dicampur di tanaman dipakai. Ini yang dibawa contoh-contoh apa aja nih? Iya, ini contoh-contohnya Mbak Tika ini yang organik. Dari organik dulu. Ini bentuknya bulat-bulat gitu ya Pak ya? Ini sudah buatan pabrikan Mbak Tika. Oh gitu, organik. Iya, tapi buatan pabrik. Dibentuk seperti ini agar memudahkan petani waktu menggunakan. Dibentuk pril seperti ini supaya mudah digunakan. Nah, kalau yang ini yang kompos dari tanaman. Bisa dibeli di tanaman toko-toko tanaman itu loh Mbak Tika. Ada yang satu kantong 5.000. Boleh saya lihat Mbak Esti? Sebentar coba atau ya. Kalau mau ya buat sendiri. Misalnya ibu-ibu atau sahabat Sidoarjo punya habis memasak seperti kangkung, sawi, atau apa kan ada sisa-sisa daunnya itu Mbak Tika. Bisa dicacah-cacah kecil-kecil, kemudian ditaruh di ditaruh kardus atau apa gitu Mbak Tika. Terus bisa kelihatan ya mungkin ya ini ya sahabat-sahabat terus dikasih kompos yang sudah jadi. Nanti ditumpuk lagi. Nah ini lebih apa ya ini ya, dibuat bringkil-bringkil ini kayak pril. Oke. Nah, oke. Baik. Pertanyaan kedua tadi Mbak ya. Iya. Mic-nya belum nyala. Kabelnya boleh digoyang dikit. Nah, oke. Sudah. Antara kompos dan kotoran hewan tadi Mbak yang pertanyaan. Iya. Nggak masuk ya? Suaranya ya? Oh ya, sebentar Mbak. Coba mic-nya. Mungkin boleh pakai mic yang ini aja ya. Terus ditaruh bisa kok tapi kalau kompos itu kan sudah perbandingan dari ada kotoran hewan, ada sisa-sisa tanaman, sebenarnya lebih lengkap. Tapi ya tergantung petani, tergantung pendengar ya Mbak ya. Kalau saran kita sih kompos lebih macam jenisnya kayak gitu, di dalamnya lebih banyak organiknya kayak gitu. Kenapa juga pakai kompos? Karena kompos itu memperbaiki struktur tanah, terus untuk daya ikatnya terhadap air itu dia akan lebih mengikat air Mbak untuk kompos ini. Itu ya, bagus jadi ya. Air itu tidak langsung keluar, langsung keluar dari tanah, itu jadi kayak diikat sama air ini, sama kompos ini, dan akan memperbaiki, mengaktifkan unsur hara yang ada di dalam tanah Mbak. Jadi memang kalau tanaman-tanaman kita memang sebaiknya lebih bagusnya memang diberi organik termasuk kompos kayak gitu Mbak. Oke. Nah itu yang biru apa ya?
Yang biru. Kok lucu banget nih ya? Ini masih untuk tahap berikutnya Mbak. Beda ya nanti dulu ya, Organik, beda. iya, Mbak. Beda pembahasannya. Ini masih bahas yang organik dulu. Yang ada di sekitar kita istilahnya kayak gitu. Gitu ya, mudah didapatkan juga ya. Oke, baik. Nah, sahabat pagi ini silakan yang mau ingin gabung juga. Oh, ada yang gabung lagi. Asik. Ramai ya kayaknya pagi ini. Silakan, Pras. Iya, ini ada pertanyaan dari Rina yang ada di Sedati. Jika kita tidak bisa membuat pupuk sendiri, menurut ibu-ibu BPP Gedangan lebih baik untuk beli pupuk yang langsung jadi atau tetap berusaha untuk membuatnya sendiri? Terima kasih. Bu Prela, silakan Bu Prela. Ya, sebetulnya mudah kok ya. Maksudnya sudah ada kok ya Bu. Ini gimana nih kalau menurut Bu Prela? Mau kalau bikin kalau saya untuk yang hobi untuk budidaya tanaman sebaiknya membuat sendiri. Asik loh bikin, apalagi di tengah pandemi bisa buat kegiatan keluarga di rumah, mungkin ngajak putra putrinya biar mengenal dan mencintai tanaman. Jadi kalau terus menerus menggunakan pupuk kimia atau pupuk jadi itu, tanah itu semakin padat. Tapi kalau menggunakan pupuk organik yang apalagi bikin sendiri, itu tanahnya lebih remah, gembur, dan lebih subur karena kita bikin sendiri. Ya, bahan-bahannya sudah kami jelaskan tadi. Manfaatkan yang ada di sekitar kita. Kalau habis makan pisang, ya kulit pisang boleh kita buat kompos. Ada kulit telur, masukkan kulit telur. Nah, ada limbah dari mususi beras apa namanya, leri itu tadi pun ya. bisa dipakai. Jadi sebenarnya kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu beli. Artinya yang ada di dapur kita pun sudah mencukupi. Gitu. Tapi kalau hobi bercocok tanam, tapi juga masih ada pekerjaan lain, sibuk. Nah, ini mungkin boleh ya lah beli yang jadi ya, gitu ya. Memang kalau beli itu praktis ya, Mbak. Iya. Tapi memang unsur-unsurnya, nutrisinya itu nggak hilang ya, meskipun itu pabrikan itu ya, tetap aja ya ada ya. Tetap aja. Oke. Pupuk pabrikan itu kan juga sudah dihitung ya untuk sebuah tanaman kebutuhannya berapa, itu tentunya sudah diperhitungkan. Memang kalau pakai organik butuhnya lebih banyak, tapi kalau menggunakan pupuk pabrikan ini kita takarannya cuma sedikit. Jadi untuk tanaman yang baru tumbuh mungkin umur 1 sampai 2 minggu, kita NPK-nya kalau pabrikan ya Mbak ya, NPK yang sudah jadi itu kita hanya memberikannya cukup 1 sendok makan per liter air. Nah, 1 sendok makan per liter air. Tapi kalau organik kita memang butuhnya 1 polybag itu agak panjang, agar memenuhi kebutuhan atau nutrisinya untuk tumbuhnya tanaman. Oke, 1 sendok itu peres ya? Iya. Enggak yang munjungan biasanya kalau kita bikin kopi. 1 sendok munjung. Peres gitu ya. 1 sendok makan ya. 1 sendok makan peres ya. Enggak usah terlalu banyak juga gitu munjung gitu. Oke. Baik, nah ini ada yang mau ditambahkan mungkin? Enggak ya, udah ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya sahabat. Saya masih punya beberapa informasi yang harus saya hadirkan untuk Anda. Saya jeda dulu sebentar. Tambah Oso. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB, padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center, Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 031 9978 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bahas tentang mengenal pupuk bagi tanaman bersama Bu Tati, Bu Yayu, Bu Esti, dan juga Bu Prela dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gedangan. Nah ini tadi kan kita sudah bahas yang organik ya. Betul, di sisa waktu kita tidak terasa sudah di sesi akhir. Ini kalau yang non organik nih tadi nih. Nah ini kayaknya lebih menarik ya. Lucu-lucu loh warna-warni. Ya, ini untuk jenis-jenis pupuk anorganik itu ada urea sama ZA mbak. Coba ini saya lihat. Maaf mbak, ada. Iya. Ini mengandung ya, unsur kuta-kuta. N mbak atau nitrogen. Oh, ya itu yang bagus untuk pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan awal kayak. Ini gitu. apa ya ini ya, bulir-bulir gini ya? Iya itu. Ya, ini ya. Iya urea itu mbak. Oh ini namanya Iya. urea begini ya bentuknya ya, kayak garam. Iya. Kayak Gula. Gula ya. Oh ya gula ya. Oh lebih gede soalnya ya. Kalau garam kan lebih halus ya. Lebih besar butirannya. Apa yang bedain antara putih dan orange? Oh Itu yang ZA, ini iya, itu urea. Oh aku gak iya. baca mbak. Di dalamnya kandungannya hampir sama, Oke, sama-sama ada N-nya gitu mbak Tika. Cuman ini saya tambahi yang membedakan urea dan ZA itu adalah kandungannya. Jadi kalau urea itu hanya mengandung unsur N. Oh iya. Sedangkan ZA itu mengandung unsur N dan S. Oh lebih lengkap yang ZA ya. Ya, cuman kalau awal memang untuk tanaman sayur dan buah cenderung menggunakan ZA karena ada unsur N dan ZA-nya. Jadi unsur-unsur ini sangat diperlukan oleh tanaman. Kemudian yang lainnya ada pupuk. Lihat tanamannya dulu ya Bu Prela ya berarti ya. Ada pupuk. Sebentar, ini di sini ada tanaman. Saya letakkan pupuk ini di sini bisa tumbuh ini nanti ya. Tapi sayangnya tanamannya plastik. Bunga plastik. Oke, ini dia. Wah, sebentar ada yang lewat. Oke. Nah, ini sekarang nih NPK ada. NPK sama-sama NPK-nya, cuman yang membedakan mereknya aja itu. Jadi kandungannya pun berbeda. Jadi NPK itu coba dilihat di situ, setiap kemasan, setiap pabrik itu akan membuat masing-masing tergantung kandungannya. Jadi kandungan NPK-nya itu satu pupuk itu sudah mengandung 3 macam jenis pupuk dijadikan satu. Itu termasuk pupuk majemuk.
Jadi NPK itu sudah mengandung 3 macam pupuk diramu menjadi satu. Jadi kalau memupuk tanaman sebaiknya kalau hanya untuk sayuran di pot menggunakan aja NPK. Jadi 3 macam sudah sekaligus kita pupukkan daripada menggunakan pupuk tunggal. Kalau menggunakan pupuk tunggal itu artinya kita mesti pakai urea, TSP, KCL. Pakai yang lain juga ya, berarti tapi ya. 3 jenis macam ini 3 macam. Lah kalau pakai yang langsung NPK itu sudah langsung 3 macam pupuk tapi diramu jadi satu. Kalau masih awal mungkin nanti belinya di kemasan itu dilihat kandungan N-nya, cari yang tinggi. Di situ biasanya ada NPK yang kandungannya N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Nah, untuk tanaman awal sebaiknya menggunakan N-nya yang tinggi, P-nya dikurangi, K-nya dikurangi. Jadi pakai N15, P-nya 10, K-nya 12. Jadi macam-macam, Mbak, tergantung tujuan kita mau pupuk di tanaman muda atau tanaman yang menjelang berbuah. Kalau sudah menjelang berbuah, K dan TSP-nya lebih ditingkatkan karena ini untuk buahnya. Jadi biar tidak mudah gugur dan buahnya manis. Nah, itu. Oke. Nah, iya. Terus ada apa lagi kah ini? Ini ada KCL, Mbak. KCL ini berfungsi untuk proses fotosintesis, jadi kayak pembentukan buah. Ya, pembentukan pengangkutan hasil asimilasi termasuk air juga, dan lebih mempertahankan terhadap hama dan penyakit, Mbak Tika. Jadi nanti ini lebih mengarah ke misalkan ada buahnya itu manis kayak gitu, karena ada kanyang ya, kayak gitu. Kemudian kalau diaplikasikan ke tanaman padi itu membuat batang jeraminya lebih kuat. Ya, jadi tidak rapuh, tidak mudah rebah. Itu untuk kalau diberikan pada tanaman padi. Kemudian rendemennya juga lebih tinggi. Artinya kalau sudah menjadi beras, jadi gabah, mau dijadikan beras, kita kan mesti diseleb namanya. Nah, itu jadi berasnya itu lebih tinggi karena tidak patah-patah. Kalau digunakan pupuk KCL. Kalau beli beras ternyata banyak yang patah-patah gitu, kecil-kecil. Itu berarti ini petaninya nggak pakai KCL gitu ya. Paham sekarang ya. Bisa bilang gitu enggak ya. Rendemennya rendah gitu loh, Mbak. Jadi kalau 1 kuintal bisa 60 kilo, mungkin kalau enggak pakai ini di bawahnya 60. Mungkin cuma 55 kilo per kuintalnya jadi berasnya. Oke, baik. Nah, ini yang tadi sudah dibawa itu adalah non organik ya. Iya, jadi yang lucu-lucu yang warnanya macam ini adalah non organik. Memang alami, alami ya. Warnanya ya. mengarah ke tanah lah. Tanah ya, tanah. Oke, baik. Sudah di sesi akhir. Terakhir mungkin ada pesan penting atau kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita pagi ini? Silakan dengan siapa? Ya, Bu Yayu. Kalau secara intinya untuk pemupukan memang untuk kapan kita mau memupuk, apa pupuk apa yang mau kita berikan memang tergantung umur dari tanaman itu, Mbak Tika. Bukan dipukul rata kayak gitu, harus pakai ini kayak gitu. Misalkan untuk kayak tadi Bu Prela cerita bahwa memang untuk pertumbuhan itu yang bagus untuk pakai N kayak gitu untuk awal tanaman. Nanti mendekati generatif bisa ZA, pakai K yang ada K-nya kayak gitu, Mbak Tika. Jadi pemakaian pupuknya itu lebih selektif, lebih sesuai umur kayak gitu. Sama kayak anak kecil juga sebetulnya ya. Makanannya biar kayak gizinya tercukupi dan tanaman itu tumbuhnya lebih sehat dan kuat. Jadi ada proses dan tahapannya ya. Baik, ada yang ditambahkan lagi mungkin, Bu Esti? Ini cukup ya, baik. Satu lagi, lebih baik menggunakan yang organik. Ini kalau kita mau konsumsi sendiri ya, jadi yang organik inilah yang lebih baik. Jadi sehatnya, Bu. Resikonya apa ya? Kalau kimia ya
kalau dikonsumsi sendiri intinya lebih baik menggunakan yang organik. Yang organik. Oke, baik ya. Sahabat, demikian perbincangan kita bersama sahabat-sahabat dari BPP Gedangan. Terima kasih ya Bu Yayu, Bu Tati dan juga Bu Esti, Bu Prela. Terima kasih banyak ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sudah bergabung juga terima kasih. Saya Tika Amsar, saya geser dulu ke redaksi. Nanti ketemu lagi di jam 11 untuk update COVID-19 Jatim News Today bersama radio-radio yang ada di kota kabupaten lainnya dalam asosiasi penyiaran lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Saya jeda dulu sebentar sahabat ya. Virus